Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Saka TV. Apa kabar? Berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Setiap orang pasti melewati ujian dalam kehidupannya, dan tujuannya pasti untuk mencapai sebuah prestasi peningkatan kualitas hidup. Kunci jawabannya hanya satu, yaitu sabar. Dan di tengah kita telah hadir seorang ibu yang hebat, Ibu Suratmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu sudah hadir, sudah memenuhi undangan kita. Di sini kita ingin Bu Mami, saya panggilnya Bu Mami ya, untuk bisa berbagi cerita tentang kehidupan Bu Mami ini sebagai seorang pesuruh sekolah. Dan Ibu menjalankan selama berapa tahun ya Ibu ya? 17 tahun. 17 tahun, itu juga dengan penuh kesabaran. Kita ingin tahu suka dukanya. Bu Mami, sebelum kita ingin Bu Mami cerita tentang suka dukanya. Sejak kapan sih sebenarnya Ibu bekerja menjadi pesuruh sekolah? Tahun 1996. Saat itu anak-anak usianya berapa? Anak siapa tuh? Anak Ibu? Anak saya. Dia sekitar 6 tahun. 6 tahun ya, yang sulung 6 tahun. Iya. Gitu. Jadi itu masih butuh sekali untuk Ibu jaga mereka. Iya. Saat itu putranya baru 1 atau sudah ada adiknya? Udah ada adiknya. Jadi 2, 6 tahun dan berapa tahun? 6 tahun dan 4 tahun. 4 tahun. Itu kan masih usia yang sangat kecil ya. Iya. Jadi harus butuh dekat dengan ibu dan pasti butuh dengan biaya. Butuh biaya. Terus hari-hari pada saat ibu bekerja sebagai seorang pesuruh sekolah, siapa yang menjaga mereka? Ya nggak ada bapaknya. Ada. Bapaknya di rumah kan nggak kerja waktu itu. Oke, ayahnya bekerja. Saat itu Ibu bekerja sebagai pesuruh sekolah sampai sekarang itu di sekolah yang sama atau pernah pindah di sekolah lain? Sekolah yang sama. Sekolah yang sama. Ibu bekerja di TK Patra 2. TK Patra 2 itu di daerah mana ya Bu ya? Jalan Ahmad Yani. Di daerah Cempaka Putih. Cempaka Putih. Nah, jarak dari rumah Ibu ke sekolah dekat? Dekat dulu waktu itu. Sekarang saya baru pindah selama 2 tahun di Perumnas Klender. Oke, selama 2 tahun ini di Perumnas Klender. Sudah pindah di Perumnas Klender. Bu, kita ingin tahu ya, jadi pada saat itu anak-anak masih kecil. Ibu memutuskan untuk bekerja. Saat itu suami tidak bekerja, sama sekali tidak bekerja? Nggak kerja. Tapi Ibu ada kerjasama dengan suaminya, suami menjaga anak-anak. Jadi Ibu bekerja sebagai pesuruh sekolah. Apa sih sebenarnya di Ibu lakukan menjadi seorang pesuruh sekolah? Tugas Ibu hari-hari apa saja? Di sekolahan, ya itu kalau anak-anak mau pipis, dipanggil saya. Gitu. Jadi pada saat mereka ingin buang air, mereka Ibu yang gitu pipis. Gitu. Saya ya kalau masih kecil 3 tahun itu kan mesti dibantu ya. Dibantu. Gitu. Kalau yang udah 4 tahun, 5 tahun itu kan udah agak besar. Jadi diajarin dulu, besokannya udah harus sendiri gitu. Nah, pada saat Ibu membantu anak-anak itu untuk melakukan apa saja sampai tidak hanya bermain ya, tapi juga sampai mereka harus ke WC segala macam gitu. Nah, usia TK atau usia prasekolah gitu ya zaman itu kan usia yang mereka sangat butuh perhatian. Dan kadang-kadang mereka juga untuk mencuri perhatian kita, mereka melakukan hal-hal yang bisa dibilang orang jadi kewalahan. Mereka lagi nakal-nakalnya begitu. Nah, mereka bukan anak Ibu gitu ya. Bagaimana Ibu menyikapi itu? Ya, kitanya harus sabar menghadapi anak-anak itu. Itu juga kan dia bukan anak kita. Anak kita juga kan nggak boleh kita kasarin gitu. Jadi kita harus sabar nginin anak-anak itu. Nah, di sekolah Ibu menangani anak-anak kecil-kecil. Begitu Ibu pulang, Ibu juga bertemu dengan anak kecil, anak-anak Ibu sendiri. Yang mana juga harus, paling tidak penanganannya juga harus sama gitu. Ada nggak sih Bu rasa capek? Kok aku tiap hari harus ketemu dengan anak-anak yang... Rasa capek mah ada ya, namanya orang kerja. Pulang ya kita jalanin aja dengan sabar gitu aja. Ya kita udah selesai di kerjaan di tempat kerja, nanti di rumah kan kita harus ngurusin anak kita juga yang masih sekolah, dulu lagi masih pada kecil-kecil gitu. Kita iniin kalau pulang sekolah
ayo belajar, ada PR apa enggak gitu. Udah Jadi itu ibu tuh masih saya tetap ngaji. punya waktu untuk Iya. melihat atau mengontrol gitu Iya, ya kegiatan anak-anak ibu sendiri Iya. gitu. Sampai anak-anak ini masuk sekolah Iya. ke SD. Saat itu masuk sekolah juga berarti biaya dari Iya, saya. tabungan ibu Iya. yang ibu kumpulkan sebagai pesuruh sekolah gitu. Nah, bagaimana cara mengatur gaji yang ibu terima? Iya, waktu itu kan gaji baru berapa ya, pertama saya masuk itu kan 60.000. Ya saya ingin aja anak-anak sekolah kan masih ada biaya, dulu kan 60 masih gede mungkin ya. Saat itu belum rumah sendiri ya? Belum, masih ngikut ke mertua saya. Di sebelah rumah mertua gitu. Jadi ya buat biaya orang sekolah, buat biaya makan, ya namanya buat semua karena suami itu kan dulu nggak kerja berapa tahun. Sekarang sudah kerja, dia jadi hansip. Sekarang sudah kerja, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kita juga ingin tahu, ibu menanamkan kesabaran itu untuk diri ibu sendiri, gitu ya. Tapi kan tidak cukup kita menjalani hidup ini karena kita berkeluarga ya Bu ya. Gitu. Bagaimana cara ibu memberi pengertian kepada suami dan anak-anak, paling tidak bisa mensupport atau mengimbangi kesabaran ibu? Itu ya saya dengan jalanin aja lah dengan sabar gitu ya. Menghadapi suami yang nggak kerja, ya ingin anak-anak saya kok ini lihat anak-anak aja gitu. Saya ngeliat anak-anak aja, nggak mikir bapaknya ya mau kerja apa enggak, saya enggak deh. Penting saya anak-anak aja saya udah bersyukur, dia sampai SMA aja saya udah bersyukur. Kalau mau kuliah kan biayanya udah gede, maksudnya tuh saya nggak bisa ini gitu, kasihan nanti. Tapi anak-anak itu mau, udah Bu, Ian sampai SMA aja gitu. Ian ini si kakak ya? Kakak yang pertama itu. Akhirnya dia ngojek, sampai sekarang ngojek. Sekarang berarti anak-anak usianya sudah 27 ya Ian. Ian sudah Ian 86, 26. Iva 88. 27 tahun dan adiknya berarti sekitar 25 tahun. Jadi mereka sudah tumbuh menjadi bisa dewasa ya, bisa dibilang gitu. Sekarang udah kerja lah gitu. Jadi, alhamdulillah. Gitu. Nah Bu, tapi pasti banyak cerita bagaimana ibu yang dulu harus bekerja sendiri, suami tidak bekerja, anak-anak masih kecil butuh bimbingan. Tapi meskipun kita tidak, tadi pilihan ibu adalah mereka tidak bersekolah di universitas gitu ya, hanya sampai SMA. Tapi mengantarkan sampai SMA pun itu perjalanan pasti berat kan? Biaya banyak, segala macam. Pernah nggak sih ibu punya pikiran untuk pindah pekerjaan? Ya dulu sih sempet begitu, cuman kata bapaknya nggak usah, disabarin aja gitu, kerja di mana juga sama kerja gitu. Jadi ya saya jalanin aja gitu ya. Ibu menyukai apa yang ibu lakukan sebagai pesuruh, atau ibu menyukai pekerjaan ibu sebagai pesuruh sekolah? Ya menyukai. Ibu senang ya? Senang aja, senang sama anak-anak, senang kan. Saya juga ingin tahu suka duka ibu sebagai pesuruh sekolah itu apa sih? Ya suka dukanya ya ada aja lah, namanya kita kerja ya. Ya kadang-kadang yang ngadepin anak-anak itu yang harus sabar gitu. Kita ini kan ada namanya anak-anak TK itu kan ada yang nggak bisa dibilangin, yang ini, tapi ya alhamdulillah sih semuanya pada ya sama saya nurut lah gitu. Saya kan juga gede suaranya gitu, pada takut aja kalau apa-apa sama saya gitu. Bu, kita juga ingin lebih lanjut lagi mendengar cerita ibu. Gimana sih ibu tuh ternyata di sana juga tidak hanya dipercaya sebagai pesuruh sekolah, tapi juga mendampingi anak-anak ini. Selamat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Saka TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Suratmi. Ibu, pada saat dulu Ibu cerita anak-anak ini masih kecil dan bisa sekolah gitu ya, dan dari uang yang Ibu kumpulkan gitu. Sampai pada ada yang menarik, Ibu berhasil membeli rumah sendiri gitu ya. Sekarang sudah tahun kedua gitu. Gimana ceritanya Ibu bisa punya rumah sendiri, sementara masih banyak orang gitu ya yang pendapatan lebih besar dari Ibu, mereka kesulitan untuk menabung dan akhirnya punya rumah sendiri, tapi Ibu mampu. Ceritanya seperti apa ya, Bu ya? Ya, waktu itu kan anak saya udah lulus SMA, jadi saya udah nggak bisa biayain, nggak keluar biaya lagi. Jadi hasil gaji saya ya sedikit-sedikit saya kumpulkan, dan anak saya yang laki itu udah ngojek, jadi bisa ngumpulin. Jadi ya saya, ya Allah, rumah sempit itu rumah mertua ya. Terus akhirnya ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih rumah gitu loh, maksudnya ya. Ya alhamdulillah terjawab, saya bisa berdua sama anak saya ngumpulin itu, Ian. Waktu itu Ian udah ngojek itu bisa ngumpulin. Udah bisa beli rumah. Ya emang rumah orang tua saya beli gitu loh, dengan harga murah gitu, maksudnya saya beli. Udah, terus ya Allah gitu, udah 2 tahun saya mengumpulkan lagi, alhamdulillah saya bisa pergi umroh gitu ya. Sebelum ternyata kan banyak sekali hasil yang Ibu bisa dapatkan. Rumah, anak-anak selesai sekolah ya, satu itu. Yang kedua akhirnya Ibu bisa membeli rumah. Yang ketiga bisa umroh. Satu-satu saya juga ingin tahu, rumah gitu ya. Pada saat Ibu memutuskan untuk membeli rumah, itu usia anak itu saat itu baru lulus SMA ya kira-kira ya. Itu kan usia dimana mereka masih remaja ya. Masih suka untuk beli ini, beli itu, masih suka untuk kumpul-kumpul dengan teman-temannya gitu, rekreasi, pergi kemana. Tapi anak Ibu bisa dengan patuh, dengan pengertian yang sama dengan Ibu, mereka mengumpulkan hasil kerjanya mereka gitu. Apa yang Ibu tanamkan sih sebenarnya untuk mereka, kepada mereka? Sama anak-anak. Kalau memang udah punya duit, kita udah kerja, jangan dihambur-hamburkan. Kalau memang yang nggak berguna, nggak usah dikeluarkan, tabung, dan nanti bisa dia buat beli apa. Kata saya, kalau memang pengen beli apa, nggak usah kredit. Punya duit kita beli, nggak punya duit udah nggak usah gitu. Saya nggak mengajarkan untuk ngutang-ngutang gitu, enggak. Punya duit beli, kalau nggak punya duit nggak usah, saya bilang begitu. Tapi alhamdulillah pada nurut gitu loh, anak-anak pada bisa berhasil gitu. Biarin ngojek sekarang Ian, tapi udah ngajar juga, ngajar PMR itu kalau hari Selasa sekarang sama hari Sabtu. Ya sedikit-sedikit itu relawan itu dia. Kalau Iva kan udah kerja sekarang, ya alhamdulillah udah pada ngasih sama ibunya. Dari sedikit-sedikit gitu yang 200. Nah Ian yang ngurusin listrik, bayar PAM, bayar gas itu. Jadi dia yang pernah ngatur tugas. Iya gitu. Betul. Kalau untuk untuk ayahnya sendiri sekarang tinggal sekarang tinggal di Cempaka Putih, udah pisah sama saya. Oh oke. Nah Bu Mami, ada Allah itu memberikan manusia itu ada keberhasilan di sisi ini, tapi juga mungkin ada kegagalan. Dan kegagalan itu sebenarnya bukan berarti murni gagal, tapi itu adalah ujian atau pembelajaran yang harus kita jalankan. Tadi Bu Mami cerita bahwa sekarang Bu Mami sudah berpisah dengan suami, gitu ya. Tapi bagaimana caranya Bu Mami menanamkan kepada anak-anak tetap hormat kepada pada ayahnya? Ini untuk komunikasi anak-anak tetap dengan ayahnya? Anak-anak komunikasi tetap, cuman kalau yang gede ini Ian itu masih nggak bisa nerima bapaknya. Masih belum bisa menerima, gitu. Tapi Bu Mami, tapi tetap saya ajarkan biar bagaimana itu bapak kamu, nggak usah begitu. Ya mungkin namanya jiwa remaja gitu ya, belum bisain. Tapi tetap saya
Ya dengan Allah, sabar. dengan sabar minta Oke. mudah-mudahan dia bisa lulus sama bapaknya gitu. Gitu. Tapi Oke. sekarang emang dia belum bisa nerima Ya, gitu. insya Allah nanti pelan-pelan gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, tapi sekarang berarti di rumah Bu Mami dengan 2 anak ini ya, Iya, Ian dan tiga, Ipa, kita. bertiga. Eh, apa sih sebenarnya harapan Ibu untuk kepada anak-anak ini apa? Ya mudah-mudahan dia dikasih sehat, terutama dikasih rezeki dan kasih jodohnya yang bisa lah, yang berumah tangga yang benar gitu loh istilahnya, jangan seperti ibunya udah gagal begini. Bicara soal kedekatan dengan anak-anak ya Bu ya, gitu. Ibu merasakan bahwa tidak enak atau tidak nyamannya berpisah dari suami. Iya. Dan satunya sekarang yang perlu dijaga adalah hubungan ibu dengan anak-anak. Iya. Gitu. Seberapa dekat ibu dengan anak-anak? Ya dekat sekali sih Dekat sama sekali. anak. Nah sementara sekarang mereka sudah dewasa, mereka Iya. sudah punya kehidupan sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Pernah nggak sih mereka curhat gitu ke ibu tentang Iya. pacarnya atau tentang Ya, bisa sahabatnya? sih. Iya pernah curhat, Ian, Bu, Ian ini ya. Kalau saya dilihat saya nggak seret ya dia nurutin apa kata ibunya. Itu udah pernah dia, ya maksudnya kenalan lah situ. Terus bilang gini nih, saya lihat kayaknya nggak usah deh Yan, kalau bisa cari yang lain dulu, saya bilang gitu. Ya Jadi nurut sih tetap, dia apa kata tetap ibunya. ibu punya waktu banyak untuk berkomunikasi. Iya, Gitu. anak. Nah Bu, sekarang kan anak-anak sudah besar. Mereka sekarang sudah bekerja semua? Udah. Sudah bekerja semua. Nah, saya juga ingin tahu gitu, sampai sekarang ibu masih tetap berprofesi atau memilih pekerjaan sebagai suruh sekolah. Iya. Sementara itu adalah menyita tenaga ibu. Saya juga ingin tahu kenapa sih ibu nggak berhenti aja, tapi kita lanjutkan sesaat lagi ya Bu ya. Sesaat lagi kita akan mendengar obrolan menarik kita. Kenapa ya Bu Mami ini meskipun putra-putrinya sudah dewasa, sudah bekerja semua, tapi tetap memilih profesi menjadi pesuruh sekolah. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Ibu Suratmi. Ibu, tadi di segmen 2 akhir saya tanya, meskipun sekarang anak-anak sudah besar-besar gitu ya, anak-anak sudah bekerja, anak-anak sudah punya tabungan sendiri, tapi Ibu kok masih mau ya bekerja sebagai pesuruh sekolah? Iya, saya maunya kalau memang dikasih sehat, saya mau masih kerja aja. Gitu. Ibu sepertinya cinta sekali dengan pekerjaan Ibu sebagai pesuruh sekolah ya. Iya. Ada nggak sih Bu keinginan gitu ya? Apa maksud saya gini? Memang kalau dikasih sehat, Ibu pasti akan terus bekerja gitu. Tapi kalau misalnya ada yang menawarkan pekerjaan yang lebih menjanjikan dengan dengan pendapatan lebih besar gitu, Ibu akan pindah atau tetap memilih sebagai pesuruh sekolah di TK Patra 2 ini? Tetap aja dia pesuruh. Gitu. Apa sih sebenarnya yang akhirnya bisa Ibu merasa itu adalah tempat berkarya Ibu? Ibu tidak ingin meninggalkan TK itu. Apa sih yang membuat kayak seakan-akan ada magnet besar gitu di sana? Ya karena kita kerja itu lebih enak dah, dekat guru-guru gitu maksudnya. Ibu sudah sangat akrab dengan mereka. Jadi udah kayak keluarga aja kita di situ, jadi enak. Mereka memperlakukan Ibu sebagai keluarga, Iya. gitu ya. Seperti apa sih Bu contohnya? Ya kalau ada apa gitu, semama ada, ya semama saya mau curhat gitu ya, ya guru itu udah ayo Bu Mami ini aja ngomong apa, kalau mama sedih apa udah nangis ayo gitu. Jadi Itu sering Ibu lakukan? Iya sering. Sering. Itu pada saat kapan? Selesai sekolah atau sebelum Ya sekolah? kadang sebelum, kalau ada guru satu pun itu saya udah ini yang ngomong aja gitu sama dia, gini-gini gitu, curhat lah gitu udah.
ada salah satu dari mereka menjadi guru favorit yang akhirnya menjadi sahabat ibu? Iya ada. Ada. Itu. Nah, itu ya, rupanya kedekatan seperti itu yang ibu merasa itu tidak bisa ibu dapatkan di tempat lain. Iya. Nah sekarang kalau tadi ada ternyata curhat itu ibu lakukan sebelum sekolah itu dimulai, sebelum saat ibu bekerja, kan, gitu ya. Iya. Tapi kan nanti kalau di depan anak-anak kecil, gitu ya, ibu kan nggak boleh kelihatan sedih kan. Iya. Ibu juga harus tetap ceria gitu. Caranya gimana ya Bu ngatur dari ibu tadi sedih habis curhat, terus ibu Dengan anak-anak melayani anak-anak dan bekerja. Dibawa senang aja lah, namanya anak-anak kan nggak boleh. Nanti kalau saya sedih, nanti dia bertanya, kenapa Bu Mami gitu. Gitu, jadi nangis gitu, nggak boleh sama dia. jadi dibawa senang aja. Dibawa senang aja enggak ini. Kalau di rumah kepada siapa ibu curhatnya? Kepada anak-anak? Pada atau? anak-anak aja kalau ini. Okay. Kalau saya lagi kesel kenapa pokoknya curhat sama anak-anak aja. Kalau udah malam di rumah itu kan udah ngomong aja gitu bertiga. Jam 1 siang, jam 2 ya tadi ibu sudah sampai rumah. Jam 2 ke atas sampai malam ibu bersama anak-anak. Berarti kan ada waktu luang ya di situ ya. Apa yang ibu lakukan di waktu senggang? Waktu senggangnya ya anak-anak itu kumpulnya kan malam. Habis maghrib. Waktu senggangnya ya saya ngaji gitu. Kalau ini sama ibu-ibu kan hari Rebo sama hari Jumat itu ngaji kalau habis asar. Jadi pulang kita ya masak ngapain gitu ngurusin buat anak-anak pulang lah. Ibu masih ada kesempatan untuk rekreasi bersama anak-anak? Ya kadang-kadang kalau hari libur suka pergi gitu ya. Perginya kadang-kadang ke rumah uaknya gitu. Kayak bersilaturahmi gitu. Apa sih sebenarnya nilai arti silaturahmi? Kalau tadi kan ternyata ibu yang membuat kerasan di pekerjaan ibu sekarang adalah kedekatan ibu dengan para guru itu, gitu ya. Kebersamaan ibu dengan mereka menganggap ibu adalah keluarga. Dan di rumah juga ibu melihat kehadiran anak-anak adalah obat buat ibu. Sekarang di waktu senggang ibu mengajak mereka untuk pergi ke uaknya atau ke saudara-saudara atau kerabat yang lain. Sebenarnya silaturahmi menurut ibu itu apa ya? Pentingnya ya penting itu karena kita kan jangan sampai putus persaudaraan kita. Kalau kita sering mengunjungi gitu, saling mengunjungi ya kadang-kadang saya ke sana, kadang-kadang ya adik saya atau kakak main ke rumah gitu, berganti aja gitu. Jadinya. Dan itu juga yang ibu tanamkan ke anak-anak untuk selalu bisa mengunjungi ayahnya dan menerima sosok itu adalah ayahnya. Ibu punya juga keberhasilan menjalankan ibadah umroh. Kapan ibu menjalankan umroh? Tanggal 26 kemarin sampai tanggal 4. Oke, selama 9 hari berarti ya. Apa sih yang ibu dapatkan di sana selama beribadah di sana? Ya senang, ya pengennya sih pergi lagi. Itu semua biaya dari ibu bekerja selama 17 tahun? Sama bekerja biaya sendiri, nggak ada ini. Setelah ibu berhasil untuk beribadah umroh di Tanah Suci, ibu pergi berangkat ke Tanah Suci, ada tidak cita-cita ibu, angan-angan ibu untuk naik haji? Ya insya Allah cita-cita mah ada. Tapi kita harus mengumpulkan uang lagi dan niat yang dipasang. Jadi kalau gitu, kalau boleh tahu persiapan seperti apa yang ibu lakukan sekarang ini untuk supaya ibu bisa berangkat lagi ke Tanah Suci untuk naik haji? Ya menabung lagi. Menabung lagi. Menabung lagi. Udah selesai sekarang umroh ya insya Allah menabung lagi gitu. Untuk naik haji. Gitu. Bu, semua orang punya mimpi, gitu ya. Semua orang juga punya cita-cita. Apa sih sebenarnya cita-cita Ibu Mami yang sampai sekarang masih jadi keinginan besar dalam kehidupan Ibu Mami? Ya cita-citanya sih pengennya ya kalau anak-anak udah berkeluarga, dia bisa jalanin rumah tangga yang benar gitu. Ya udah, cuman maksudnya ya jangan sampai ibunya seperti ibunya gini loh. Sampai bisa sama bapaknya. Saya kan berkeluarga udah 27 tahun. 27 tahun. Dan setelah berapa tahun berpisahnya? Sekitar 26. Ya, baru setahun ini kan. Oh oke. Setelah 26 tahun ibu berpisah dengan suami. Nah, apa namanya? Sekarang untuk apa namanya? Untuk cita-cita tadi ya, gitu. Dan ibu meskipun ibu sekarang sendiri gitu ya, tapi kan ibu ada anak-anak gitu ya. Anaknya semakin besar. Suatu hari nanti mereka akan
punya kesibukan masing-masing. Mereka juga mungkin berkeluarga dan pisah dari ibu untuk membina rumah tangganya masing-masing. Ada nggak sih rasa keberatan? Artinya begini, ibu tidak ingin nanti anak-anak jauh dari ibu. Ya, pengennya sih kalau udah rumah tangga, pengennya ya saya juga kumpul sama anak-anak juga gitu. Oke. Sama anak-anak, sama cucu gitu, pengennya sih ya. Jangan sampai pisah lagi gitu. Arti sebuah keluarga atau kehadiran keluarga untuk ibu mami itu apa? Artinya ya sangat besar sih ya. Namanya kita keluarga, ya kita harusnya ya bersatu lagi lah gitu, Mbak Irma. Oke. Nah, Bu, setiap orang juga punya doa gitu ya. Pada saat Ibu umroh kemarin, kalau tadi Ibu bagaimana kesan Ibu bilang berkesan gitu ya, dan Ibu ingin kembali lagi. Pada saat Ibu ibadah umroh di sana, doa apa sih kalau boleh tahu gitu ya? Doa yang selalu Ibu panjatkan, selalu Ibu ucapkan selama beribadah umroh, atau mungkin bisa sampai saat ini juga Ibu selalu panjatkan, itu doanya seperti apa? Ya kita bersyukur, saya juga itu udah bisa ke sana ya, ke rumah Allah, gitu aja bersyukurnya. Enggak ini sih, ya kita bersyukurlah, kita udah sampai ke sana, dan pulangnya juga udah ya selamat gitu aja, enggak ini. Ibu tadi kan berhasil untuk menabung ya, gitu. Ibu menyisihkan juga untuk pendidikan anak-anak. Pada akhirnya Ibu juga menabung bisa membeli rumah dan juga bisa umroh. Saya ingin tahu, Islam mengajarkan untuk berzakat, gitu ya. Iya. Apa yang Ibu lakukan, atau bentuknya seperti apa, atau bagaimana cara Ibu berzakat? Berzakat apa itu? Apa, misalnya berzakat atau bersedekah? Oh, bersedekah. Ya, kalau Apakah saya, Ibu juga punya dari tabungan itu juga punya pos sendiri yang Ibu sisihkan untuk khusus ini untuk? iya, disisihkan untuk ponakan saya yang adik saya itu udah meninggal, jadi saya sisihkan sebagian lah untuk itu anak yatim. Oke, jadi Ibu punya anak asuh begitu? Enggak, cuman ponakan kan bapaknya meninggal kan adik saya. Jadi saya sisihkan uangnya sedikit-sedikit gitu setiap bulannya, setiap gajian, nanti saya kasihkan ke dia. Oke. Dan insya Allah nanti semoga dia juga bisa berhasil seperti anak-anak Ibu, gitu ya. Nah, Bu, terima kasih sudah hadir di sini, sudah berbagi dengan Sahabat Zakat TV. Sahabat Zakat TV, setiap orang punya mimpi, dan mimpi bisa datang kepada siapa saja, tapi mimpi hanya menghampiri mereka yang optimis dalam hidup, yang akan berubah menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang dengan tamu muslimah yang tak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Tadi kok nggak cerita bantal?